Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kunjungan kami ke UMKM Maju Aksesoris untuk memenuhi tugas akuntansi biaya. Next, UMKM Maju Aksesoris sendiri memiliki banyak macam aksesoris termasuk kalung dan gelang. Namun kami fokuskan untuk memilih aksesoris kalung sebagai contoh untuk menentukan BOP pada usaha tersebut. Yaitu, saya persilakan rekan saya, Mas Zidan, untuk melanjutkannya. Terima kasih, Mbak Fitri. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Rincian bahan baku. Nomor 1 ada kokot tali udang dengan kuantitinya 720, harga 229,1 per pieces, totalnya yaitu 165.000. Yang kedua ada penjepit dengan kuantiti 50 gram, harga 300 per gram, dengan total 15.000. Yang ketiga ada tali boba, yaitu 68.000 per roll, totalnya juga 68.000. Yang keempat ada stropper dengan kuantiti 500, 140 per pieces, dengan total 70.000. Dengan rincian bahan baku tersebut, total semuanya yaitu 318.000. Bahan penolong. Plastik kemasan 15.000 per pak isi 100. Double tape 2.500 per roll. Totalnya yaitu 17.500. Per hari produksi 28 lusin. Total bahan baku di atas diproduksi jadi 14 lusin. Per hari 30.000 banding 14 lusin, yaitu 2.150, dengan total 19.650 rupiah. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Pak Budi. Monggo Pak Budi. Baik Mas Zidan, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan untuk perhitungan dari UMKM Maju Aksesoris, yaitu dengan rincian jumlah untuk modal pembuatan kalung per 14 lusin itu sama dengan total modalnya ditambah dengan bahan menolong, yaitu 318 ditambah 965. Jadi totalnya 337.650. Harga untuk satu lusin kalung mereka jual itu sekitar 27.000. Jadi kalau 27.000 dikali 14 sama dengan 378. Jadi keuntungan yang diperoleh oleh Maju Aksesoris yaitu harga jual dikurangi dengan modal. 378.000 dikurangi dengan 337.650 sama dengan 40.350 per lusin. Jadi untuk keuntungan per lusinnya mereka sebesar, keuntungan kotornya ya itu sebesar 40.350. Next Mas. Untuk perhitungan BOP-nya yaitu taksiran BOP dibagi dengan bahan baku yang terpakai dikalikan 100. Jadi 378 itu total dari taksiran BOP-nya dia dibagi dengan bahan baku yang telah mereka pakai termasuk biaya penolong juga dikali 100. Jadi 378 dibagi 337.850 sama dengan 11%. Untuk biaya tenaga kerja taksiran BOP dibagi BTK kali 100% sama dengan 378 dibagi 30.000 kali 100% sama dengan 13%. Demikian perhitungan dari kelompok kami untuk UMKM Maju Aksesoris. Saya kembalikan ke Mbak Fitri. Terima kasih
yang sudah menyimak presentasi kami. Selanjutnya bisa dilihat video yang kami sajikan terkait UMKM Maju Aksesoris di tempat usaha tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas dari akuntansi biaya, yang dimana kami akan mencari tahu tentang harga pokok penjualan dan laba rugi pada UMKM Maju Aksesoris. Baik, kita sekarang sedang berada di Maju ACC, dan untuk saat ini bersama saya ada Bapak Reza, yaitu sebagai Kepala Produksi Maju Aksesoris. Dan kita akan melakukan wawancara untuk bagaimana dia mengenai pemasaran dan segi harga penentuan harga pokok produksi, juga untuk laporan laba ruginya. Baik, kita akan mulai dari untuk pertanyaan pertama, yaitu apakah Anda bisa tertarik dengan perusahaan aksesoris ini? Ya, terima kasih Suci. Kita opening dulu ya, mungkin dalam arti seperti ini kan zaman sekarang itu perempuan ataupun terutama yang perempuan cewek yang milenial, nah sekarang ini kan banyak nih kebutuhan yang jenis ini, misalkan aksesoris untuk cincin, gelang, anting-anting, kalau gitu ya. Jadi semakin banyak koleksi cewek-cewek milenial itu jadi keuntungannya lebih menjanjikan. Apalagi sekarang kan banyak nih untuk aksesoris yang cewek-cewek, terutama yang kita pasarnya ke cewek-cewek milenial ya. Selanjutnya saya, bagaimana cara cara memasarkan dan menjual barang aksesoris? Apakah langsung ke customer langsung atau ditaruh di toko yang Anda punya atau di mana? Ya, oke. Jadi kami istilahnya punya dua cara ya. Yang pertama itu secara offline, dan secara offline. Yang di offline itu kita punya toko yang di PGS. Di situ kita jual ecer ataupun grosir ya. Jadi kebanyakan sih di sana kita itu grosir. Jadi dari pedagang-pedagang yang ada di luar kota itu biasanya ke kami. Jadi di toko kami. Yang kedua itu di online. Jadi kan sekarang ini zaman-zamannya era digital ya. Jadi sekarang itu serba online gitu kan. Jadi kita kalau di online itu lebih banyak keuntungannya, itu kita lebih mudah untuk memasarkan, karena kan siapa yang nggak kenal sih dengan media era digital sekarang ini kan. Jadi memudahkan kami sebenarnya untuk menjual aksesoris itu. Jadi ada kelihatan apa segmen sama target juga ada misalnya. Iya, betul. Segmennya itu. Betul. Jadi kita memang targetnya itu yang saya katakan dari awal ya. Jadi target kita itu memang di perempuan. Kenapa sih perempuan? Karena perempuan itu lebih banyak aksesorisnya daripada laki-laki kan gitu ya. Jadi kita ngatnya ke sana sih, ngatnya ke perempuan. Target itu juga target ke customer yang besar, supaya orang iya. Jadi kita di sana itu kita membuka peluang usaha juga ya, orang yang namanya mau buka usaha. Jadi tempat kami kita secara grosir. Jadi kita nggak hanya di daerah di sini kan, di
Surabaya itu kan, jadi kita juga ke daerah-daerah gitu. Jadi teman-teman yang sebenarnya bagian ini ambilnya di tempat kami, terus sama mereka dicoba. Untuk selanjutnya masalah saya, apakah di tempat ini Maju ACC itu punya banyak pengrajin ataukah pengrajin dari luar? Ya, sebenarnya gini Mas ya, jadi kami itu punya banyak sih bentuk pengrajinnya. Jadi di sini saya bagikan dulu dua tipe. Jadinya ada dua jenis ya. Jadi yang pertama itu yang pengrajin dari internal, yang kedua dari eksternal. Jadi kalau di internal itu memang pengrajin dari kita sendiri. Yang kedua itu dari eksternal. Jadi di eksternal itu kita nyebut di eksternal ya, karena itu istilahnya pengrajin dari luar. Jadi bahan baku dari kami, terus mereka yang olah pengrajin luar. Setelah mereka sudah jadi, ini nanti akan disetorkan ke kami. Jadi di sini kita membuka peluang usaha juga kepada mereka, apa namanya, istilahnya peluang kerja, peluang kerja. Jadi semakin banyak mereka apa namanya mengolah bahan baku yang kita kasihkan, mereka setor ke kami, semakin banyak penghasilan mereka. Jadi selain dari internal, kita juga memberikan peluang usaha bagi eksternal. Tapi dalam sistem itu apakah ada kendala? Sebenarnya nggak ada kendala. Itu dalam artian selama itu dikelola baik sama kita ya. Jadi sebenarnya yang diuntungkan itu mereka, karena semakin banyak mereka mengolah bahan baku yang kita kasihkan, mereka setor ke kita, semakin banyak pula pendapatan yang mereka terima gitu. Jadi di sini kita sebenarnya membuka peluang, mestinya peluang kerja bagi mereka juga. Kita kerja untuk penentuan harga pokok penjualan itu bagaimana? Sama untuk laba ruginya? Memang dengan biaya produksi itu memang jadi kami menghitungnya itu seperti itu. Jadi biaya produksi itu atau biaya pokok itu didapat itu dari harga pokok bahan baku ditambah dengan apa namanya upah pekerja yang saya bilang dari awal itu kan, kalau kita akan berdua ya langsung naik. Jadi tambah biaya upahnya rajin itu plus juga biaya operasional. Jadi misal gini nih, kita ngomongnya di eksternal ya, jadi eksternal, pengrajin eksternal. Jadi kita misalkan nih bahan bakunya itu kita kasihkan katakanlah 100.000 nih, 100.000 ke pengrajin eksternal gitu kan. Idealnya kan mereka balik ke kami itu kan juga 100.000. Ditambah juga biaya upah pekerja itu, semisal nih 100.000 tambah upah 10.000 semisal seperti itu ya. Habis itu ditambah dengan biaya operasional untuk pengangkatan segala macam, katakanlah juga 10.000. Jadi katakan 20.000. Jadi kan berarti bahan pokoknya itu ditambahnya dari 100.000 ditambah upah 10.000 ditambah biaya operasionalnya 10.000. Jadi biaya pokoknya itu 120.000. Jadi kita hitungannya seperti itu. Jadi biaya produksi itu kita dapat dari mana ya? Biaya bahan baku, tambah biaya upah, tambah juga biaya operasional. Untuk saya ini apakah laporan laba ruginya ya gimana? Rugi apa? Kalau kita pelaku usaha sih pasti untung. Kalau misalkan kita nggak untung, pasti kita akan tutup gitu kan ya. Jadi selama ini sih alhamdulillah kita pasti naik turun lah. Cuman alhamdulillah, jadi alhamdulillah bisa menutupi operasionalnya itu sih. Terima kasih. Baik, sekian kami dari kelompok 3 yang diwawancara dengan Mas Esa, yaitu kepala produksi dari Tepung Maju Aksesoris